الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal akhawat. Kita telah sampai pada apa ini? Masih sunnah ya. Yang keberapa? Masuk yang ke-10. Sunnah di antara sunnah salat tetapi yang sifatnya gerakan. Yang ke-10 adalah an yakuna julusahu fit tasyahudaini ala ma jaa fi hadhihi al-ahadits. Bahwa duduknya pada tasyahud baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir sesuai dengan hadis-hadis berikut. Ya. Maka berarti telah sesuai dengan sunnahnya. Seperti Abi Humaid, hadis dari Abi Humaid annahu qala fi wasfihi salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau ketika menceritakan tentang sifat salat Nabi SAW, fa idza jalasa fi raka'atain, ketika Nabi duduk di antara dua rakaat, jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Nabi duduk dengan menduduki kaki kirinya dibuka begitu, kemudian duduk menduduki kaki tersebut dan menegakkan kaki yang kanan. Wa idza jalasa fi raka'atil akhirah, ketika Nabi duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, maka kaki kirinya ini diulurkan ke arah ke kanan. Wa nasabal ukhra, dan tetap menegakkan yang sisi kaki kanan. Wa qa'ada ala maq'adatih, kemudian Nabi duduk dengan menempelkan pantatnya ini ke tanah, ya, ke lantai. Jadi tidak menduduki kakinya lagi, dan duduk ini disebut dengan nama duduk tawarruk. Sedangkan yang pertama tadi duduk pada dua rakaat tadi adalah duduk iftirash. Kemudian an Ibnu Umar, demikian pula pada hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi shalah. Nabi itu kalau duduk ketika salat, wada'a kaffihi al-yumna, Nabi meletakkan tangannya yang kanan ini ala fakhidhihi al-yumna, di atas pahanya yang kanan. Wa qabadha asabi'ahu kullaha, dan Nabi itu menggenggam seluruh jarinya. Wa asyara bi isbi'ihi, jadi digenggam kemudian memberikan isyarat, ya, dengan isbi', dengan jarinya, allati talil ibham, yaitu setelah jempol. Ini jempol, yang setelah jempol itu namanya apa? Sababah. Ya. Isbi' itu jari yang setelah ibham, setelah jempol. Jadi setelah jempol adalah apa? Jari telunjuk atau disebut dengan sababah. Wa wada'a kaffihi al-yusra, kemudian untuk kaf telapak tangan yang kiri ini diletakkan di atas pahanya yang kiri, ya, terbuka. Kalau yang tadi ditutup, yang kanan ditutup, kalau yang kiri dibuka, begitu ya. Tidak digenggam. Nah, kata wa asyara berarti di sini memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat dengannya. Kemudian an Nafi, dari Nafi, qala kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma idza jalas, sungguh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika dia duduk fi salati, ketika di dalam salat, wada'a yadihi ala rukbatayhi, meletakkan kedua tangannya ini di atas lututnya. Wa asyara bi isbi'ihi wa atba'aha basaruh. Kemudian memberikan isyarat dengan jarinya, ini mirip seperti tadi. Tetapi apa? Wa atba'uha basaruh. Pandangannya mengarah ke arah apa? Jari yang tadi diisyaratkan. Pandangannya mengarah ke arah jari yang tadi apa? Mengisyaratkan. Ya. Thumma qala Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, bahwa Nabi SAW mengatakan, lahia, ini melihat memberikan isyarat dengan jari ini,
dan menggerak-gerakkan pada hadis yang lain, hadis Wa'il kalau tidak salah, itu lahiya asyaddu 'ala syaitan minal hadid. Sungguh ini lebih keras bagi syaitan daripada apa? Besi. Ya. Jari ini yang dilihat ketika bertasyahud pada saat dia memberikan isyarat, ini sungguh keras bagi syaitan, lebih keras daripada apa? Hadid, yaitu besi. Maksudnya adalah sababah, yaitu jari telunjuk tadi. Kemudian kita masuk kepada al-adhkar wal ad'iyah al-masyru'ah ba'da shalah. Nah, sekarang berarti sudah selesai. Ya, sudah selesai dari sunnah-sunnah di dalam salat. Sepertinya belum itu. Sudah? Sudah keluar asapnya? Ya udah, matikan. Matikan, kasih teh. Pokoknya anggap rumah sendiri deh. Hah? Itu tuh antum cari teh, buat teh. Anggap rumah sendiri ya. Habis, carilah sekitar kerdus ini ada nggak? Nah, anggap rumah sendiri pokoknya ya. Nah, kita masuk kepada al-adhkar wal adiyah al-masyru'ah ba'da shalah. Zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan setelah salat. Jadi setelah selesai salat, apa yang kita lakukan? Kita berzikir atau berdoa terlebih dahulu. Kita tidak bersegera untuk pergi meninggalkan tempat salat kita. Ya. Tidak seperti sebagian orang yang mungkin sangat sibuk bekerja sehingga tidak sempat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama an Thauban yang datang di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa atau azkar setelah salat. Itulah apa? An Thauban, dari Thauban, qala dia mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu subhanallah, halaman berapa? Di halaman berapa? Berapa? Tempat anak ke senggol gitu mah, langsung hilang. Halaman 101. Sadr. Nah, yang pertama adalah an Thauban, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan saraf min salatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau berpaling dari salatnya istaghfar thalathan. Nabi itu beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Begitu. Ya. Wa qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qala al-Walid mengatakan, faqultu lil Auza'i, aku pun bertanya kepada Auza'i, kaifal istighfar? Bagaimana Nabi beristighfar? Ya, taqul astaghfirullah, 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 begitu. Nah, dengan demikian ini salah dua doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah istighfar sebanyak 3 kali. Yang kedua adalah Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Yang berikutnya an Abi Zubair, qala kana Ibnu Zubair yaqulu fi duburi kulli salat. Nabi itu, maafkan Ibnu Zubair, dia biasa berdoa fi duburi, dubur bagian belakang. Ya. Maka karena jadi kata dubur itu pada asalnya belakang, begitu. Nah, kenapa dinamakan bagian itu adalah dubur? Ya karena posisinya di bagian belakang. Nanti lain lagi dengan yuwalli duburahu. Wa man yuwalli duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wa man yuwalli yawma idzin duburahu. Dan siapa di antara mereka yang berbalik, atau artinya mundur. Gak apa-apa, dibawa sini ya, dituang buat antum minum. Oh iya, boleh. Bawa sini aja. Dinikmati ya. Barang siapa yang mundur dari perang, berbalik, yuwalli dubur, artinya mundur dari perang, begitu. Nah, dubur itu artinya bagian belakang.
ketika dikatakan yaqulu fi duburi kulli salah, mengatakan di akhir setiap salat, hina yusallim, ketika setelah salam dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Waqal, dan dia mengatakan, ya, Ibnu Zubair, ya, karena Rasulullah SAW yuhallilu bihinna dubura kulli salah. Nabi itu selalu bertahlil dengan tahlil ini pada akhir setiap selesai apa? Salat. Ya. Berarti ini yang disyariatkan. Ini yang disyariatkan. Wah, tinggal sendoknya tuh. Ada sendok di dalam. Ini nih. Di gula tuh ada sendok. Nah. Bikin pengen yang di rumah ya. Ini cuma acara bikin teh aja ini, kawan-kawan. Nah. Saya lanjutkan. Berarti ini doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, an Warrad Maula al-Mughirah ibn Syu'bah, qala, dia mengatakan, kataba al-Mughirah ibn Syu'bah ila Muawiyah. Mughirah ibn Syu'bah mengirim surat kepada Muawiyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-shalah was-salam qala, Nabi itu kalau selesai dari salat dan mengucapkan salam, maka Nabi mengucapkan doa berikut atau zikir berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, dan demikian kita tahu nih doa-doa yang masyru' disyariatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak sih kita doa dengan doa-doa yang lain? Karena kita ini sering nih dengar doa-doa, setiap imam punya doa sendiri. Di masjid ini doanya begini, di masjid yang lain doanya lain lagi. Ya, kita katakan tidak ada yang lebih afdal daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah lebih afdal. Sedangkan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW tentulah mafdul. Ya, tentu apa? Mafdul. Nah, iya, ini untuk kedinginan. Biasanya saya yang di situ menjadi benteng dari AC. Nah, sebentar saya turunkan dulu. Alhamdulillah, udah berkurang kayaknya. Nah, baik, saya lanjutkan. Tadi yang ketiga sudah, sekarang yang keempat. Di antara zikir yang bisa dibaca, wa an Ka'ab bin Ujrah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna 33 tasbihah 33 tahmidah wa 34 takbirah fi dubri kulli salat. Dari Ka'ab bin Ujrah dari Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, ya, sebuah bacaan yang dibaca di akhir dari ibadah salat yang tidak akan membuat rugi bagi orang yang membacanya, yaitu membaca 33 kali tasbih, subhanallah, 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 33 kali tahmid, alhamdulillah, 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 dan yang terakhir 34 34 maksudnya takbir, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar fi duburi kulli shalah, di akhir setiap selesai salat. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah fi duburi kulli shalah 33,
Barang siapa yang bertasbih kepada Allah 33 kali. Wa hamidallah 33. Kemudian bertahmid kepada Allah 33 kali. Mengucapkan alhamdulillah. Wa kabbara 33. Kemudian bertakbir sebanyak 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'un. Maka totalnya 33 kali 3 99. Betul? Wa qala tamal mi'ah. Kemudian mengatakan di yang ke-100-nya untuk menyempurnakannya menjadi 100, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ini hasilnya? Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zubudil bahar. Subhanallah. Diampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosa itu sebanyak buih-buih di lautan. Subhanallah. Ya, buih-buih di lautan ini banyak sekali. Nah, ini amalan yang kecil yang terkadang dilewatkan oleh setiap orang yang sholat. Ini sungguh disayangkan. Sebenarnya amalan ini bisa dikerjakan dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan effort yang kecil. Seberapa sih effort kita coba? Bahkan bisa digabung ya. Bisa subhanallah 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 subhanallah. Bisa. Bisa digabung nih. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Pakai jari, jangan pakai tasbih. Ya, nggak ada sunnahnya pakai tasbih. Pakai jari ini, pakai ruas jari. Karena setiap ruas jari ini ada sedekahnya. Ya, di antaranya dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedekahnya. Ya. Kullu sulama minan nasi sedekah. Setiap ruas-ruas jari dari manusia itu di dalamnya ada apa? Sedekah. Fi kulli takbiratin, fi kulli tasbihatin, di setiap takbir, di setiap tasbih yang dibaca oleh seseorang, itulah yang memberikan hak dari masing-masing ruas-ruas tubuh kita. Pada ruas dalam tubuh kita ada berapa? Hitung, berapa ruas? Ini berapa nih coba? Leher tuh berapa ruas tuh coba? Lihat. Jari ini udah berapa sendiri? Jari tangan. Ini siku ruas. Ini ruas. Subhanallah. Kalau nggak ada ruas, tubuh kita kayak robot gini, mau gerak kayak robot, ya. Tapi karena tubuh kita semuanya terdiri dari ruas, masya Allah gerakannya bisa smooth, ya. Nah, maka ini tidak banyak. Ini hanya berapa kali? 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sampai selesai, ya, 1 kali. 2 kali, 3 kali. Sudah berapa? 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira lahu min dzambihi walau kana mithla zubudil bahr. Ghufira min khatayahu, diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih-buih di lautan. Udah, gampang banget ya. Subhanallah. Cuma perlu kita biasakan aja. An Mu'adz bin Jabal qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman biyadi. Nabi suatu hari pernah mengambil tanganku. Subhanallah, ini kedekatan Nabi SAW dengan para sahabatnya ya. Nabi itu ketemu sahabat ditarik. Diajak sini. Mau diajarin. Tandanya dekat dengan para sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Faqala li ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka. Subhanallah, Nabi tiba-tiba mengutarakan kecintaannya kepada Mu'adz. Ya, terutama ketika terlihat bahwa Mu'adz ini semangat sekali dalam beribadah, semangat sekali dalam menuntut ilmu, termasuk menghafal Al-Qur'an. Dan siapapun di antara kita yang melihat orang yang begitu semangat dalam beribadah, di dalam ketaatan kepada Allah, pantas untuk kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, inni uhibbuka, ya, kalau mau ditambah inni uhibbuka fillah, kalau mau ditambah seperti itu nggak apa-apa. Jadi kata-kata inni uhibbuka fillah itu tidak harus nunggu calon baru inni uhibbuki fillah. Nggak harus domirnya itu muannats ya, nggak harus domirnya itu wanita, tidak, bisa jadi laki-laki inni uhibbuka fillah, dan nggak ada yang aib ya akhi. Saya kemarin baru bertemu dengan teman saya yang dulu ketika saya belajar di Mesir setahun. Beliau
membaca majalah-majalah kitab tauhid yang dikeluarkan oleh Jamaah Ansar Sunnah Muhammadiyah. Di mana jamaah ini banyak sekali terpengaruh dengan dakwah salaf. Ya, jadi gampangnya kalau orang umum nyebutnya Muhammadiyahnya Mesir, Ansar Sunnah Muhammadiyah gitu. Tapi bukan Muhammadiyah banget juga sih, karena di sini mereka terpengaruh juga, mereka banyak menukil dari tulisan Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz dan yang lainnya. Nah, kawan ini dekat banget dengan saya dekat dengan dia, sampai saya itu belum pernah ke Ahram. Saya belum pernah ke Ahram. Tahu Ahram? Ahram itu piramid. Ya, saya belum pernah ke Ahram. Saya juga belum pernah ke Museum Tahrir. Saya di Mesir 1 tahun, tapi belum pernah ke Ahram. Itu aib bagi kawan-kawan di Mesir, aib. Ya, udah ke Mesir kok nggak ke Ahram? Ya, saya ke Mesir buat belajar, bukan buat jalan-jalan. Gitu. Tapi saya sudah pernah ke desa. Nah, desa kawan saya itu gitu. Ya, karena ini kawan kental, setiap kuliah ketemu, ngajak kepada kebaikan. Ya, subhanallah, akhirnya saya main ke rumahnya di desa, di kampung. Saya pun orang yang mandiri, saya asal dari masjid, saya tinggal di masjid, sudah biasa. Tapi karena di kampung nggak bisa itu. Ya, bahkan saya ketika mau bayar nggak bawa duit kecil, ada yang duit gede, ada orang lain yang bayarin. Terus dia bilang, udah pokoknya kamu harus ke rumah fulan gitu. Aib kalau kamu tinggal di masjid, dia marah nanti sama kamu. Ini orang kampung. Ya udah, saya terpaksa datang ke rumahnya, bahkan diantar nih sama penduduk kampung, karena memang mereka kenal gitu ya. Ini masih kampung betul. Masih ada, kita tinggal di dalam rumahnya itu masih ada sapi, ada keledai, ya. Jadi kampung kan ya. Begitu buang air tuh, ada temennya gitu yang nemenin, jadi nggak takut. Ala kulli hal, sejak saya kuliah tahun berapa? 1997. Ya, subhanallah, Allah pisahkan kita sampai tahun ini 2020. Berapa tahun coba? 23 tahun. Subhanallah, Allah pisahkan kita 23 tahun. Tahu nggak ketemunya lewat siapa? Saya nggak nyari, dia yang mencari. Tahu nggak lewat siapa? Dia menemukannya lewat adik saya kandung di seberang rumahnya, yang kebetulan kuliah di Malaysia. Entah bagaimana caranya, pokoknya ketemu. Habis ketemu, Mas punya kawan namanya ini, ada ketemu. Kita ketemu. Apa jawaban saya? Saya katakan, akhi Habib, inni uhibbuka fillah. Saya sebutkan, dan itu tidak aib sama sekali. Ya, di Indonesia ini aja yang masih didengar kurang seret ya. Tapi itu perkara yang biasa. Di Saudi biasa, di Mesir biasa. Ya, kadang mohon maaf, di Mesir itu pun kalau ketemu kawannya itu pun, kalau Arab kan cuma begini ya. Ini kadang ini enggak. Cium betulan gitu. Jadi kedekatannya luar biasa. Nah, mungkin kita ini yang perlu sedikit belajar dari mereka lah, ya, agar kita ini mendekatkan diri kita kepada teman-teman kita, karena kedekatan itu akan berpengaruh kepada kedekatan hati juga. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nabi mengatakan kepada Mu'adz, karena semangat Mu'adz dalam menuntut ilmu, karena ibadah Mu'adz, dan karena beliau mau menghafal Al-Quran. Ya, waktu itu sahabat Mu'adz pemuda. Nabi mengatakan, inni uhibbuka. Faqultu bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuk. Dia pun menjawab. Ya, dia bersumpah dengan mengatakan bi abi anta wa ummi. Ini sumpahnya orang Arab kepada selain Allah, tetapi dia tidak bermaksud sumpah. Bi abi anta wa ummi. Kan kita tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Ya, dengan bapakku, engkau dan ibuku. Maksudnya itu bersumpah dengan bapak dan ibu. Tetapi di sini tidak masuk dalam kategori apa? Sumpah. Dia hanya hiasan kata-kata. Ya, maka tidak termasuk sumpah kepada selain
Allah. Karena bersumpah kepada selain Allah itu dilarang. Wallahi demi Allah inni la uhibbuk. Aku juga mencintaimu. Subhanallah, ini saling berbalas. Coba kalau ada di antara dua insan yang saling berbalas kasih sayang seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Ya, rahmat Allah SWT akan turun. Para malaikat pun akan menyambut baik. Ya, seorang guru kepada muridnya, seorang murid kepada gurunya. Subhanallah. Qala ya Mu'adz inni usika la tada'anna ini. Wahai Mu'adz, aku akan berwasiat kepadamu. La tada'anna, janganlah engkau tinggalkan an taqula duburi kulli shalah. Janganlah pernah kamu tinggalkan setelah kamu selesai salat untuk mengucapkan doa berikut. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Itu aja doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz. Setelah doa-doa yang tadi ya, artinya selain doa-doa yang tadi, ini ditambahkan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Nah, yang keenam, an Abi Umamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a ayatal kursi dubura kulli salam maktubah lam yamna'uhum min dukhulil jannati illa an yamut. Dari Abi Umamah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa membaca ayat kursi pada akhir setiap salat wajibnya, lam yamna'uhum min dukhulil jannah, tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali dia mati. Ya. Zadahu Muhammad bin Ibrahim fi hadithi wa qul huwallahu ahad. Kemudian ditambahkan Muhammad bin Ibrahim dalam hadisnya, kemudian membaca qul huwallahu ahad. Kemudian apalagi an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir amarana Rasulullah SAW, Nabi memerintahkan kita untuk apa? An aqra'a, untuk aku baca bil muawwidzat dubura kulli shalah. Muawwidzatain itu surat apa? Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ayat kursi, Al-Falaq dan An-Nas. Ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Ya. Yang kedelapan, an Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusalli. Nah, ini pada salat subuh ketika Nabi itu mengucapkan salam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, mulai kita baca ini doa-doa ini. Kemudian sebenarnya ada tambahan, cuma mungkin beliau tidak masukkan di sini. Ya, sebagaimana tambahan ini juga boleh ditambah, nggak apa-apa. Saya lanjutkan ya, ada tambahan seperti apa? Ini tuang aja, langsung tuang, nggak usah pakai gula, tuang aja. Nah, sudah cukup. Ada tambahan untuk setelah subuh sama setelah sholat maghrib. Ya, jazakallah khair. Yakfi. Barakallahu fiik. Setelah sholat subuh sama setelah sholat maghrib. Ya. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Cuma enggak ada di sini ya. Nanti bisa lihat dalam Sahih Muslim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada 2 ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 terus sampai 10. Setiap habis subuh dan setiap habis maghrib. Ya. Tapi tidak disebutkan di sini. Bukan berarti yang tidak disebutkan di sini tidak sunnah. Ya, sebab bisa saja menurut beliau hadisnya tidak sahih atau tidak sampai kepada beliau hadis tersebut. Ya, banyak sebabnya kenapa tidak beliau masukkan, atau untuk meringkas. Karena namanya aja kitabnya Al-Wajiz, yang ringkas supaya tidak bertele-tele. Ma yukrahu fi'luhu fis shalah. Apa yang makruh dikerjakan ketika salat? Makruh ini artinya membatalkan salat enggak, ya. Seperti apa? Al-abath bis-saub, yaitu bermain-main dengan pakaian. Ini biasanya orang Arab nih. Kalau salat sambil memperbaiki apa? Kerudungnya. Ya, kutroh nyebutnya mereka ya. Aduh, kurang pas, dibenerin. Kalau kita apa ya? Biasanya? Hah? Oh iya bener, sarung diangkat, ditengahin, kurang rapi nih.
Ya, setiap orang punya fitnah sendiri. Ada yang mohon maaf nih rambutnya, setiap kali sujud rambutnya miring, dipas-paskan lagi. Ya, kalau akhwat apa kira-kira? Ya, mungkin renda-renda ikatan tali di belakang nih ya, ya mungkin nggak nyaman atau gimana, atau ada renda-renda yang lepas talinya itu loh, tarik, ada gigit. Ya, apalah pokoknya abath, yaitu sesuatu yang sia-sia yang dikerjakan dalam sholat tidak untuk tujuan memperbaiki sholatnya, itu abath. Ya, ini makruh hukumnya. Ya, bisau pakaian bil badan, dengan badan itu mungkin mohon maaf kalau kita duduk kan kadang kakinya goyang-goyang gini. Lah kalau sholat juga gitu, kadang sholat tuh miring kanan, miring kiri, kadang, nah betul kan? Sambil sholat sambil apa? Patah-patah leher. Kalau sholat itu sempet loh gini-gini, ya. Kalau nggak sholat nggak sempet. Terus, waduh, ekstrim lagi tuh ya. Kalau sampai begitu ya, nah, ini nggak boleh. Ya, abath. Bukan berarti batal, enggak. Ya, li ghairi hajah. Kalau nggak ada keperluan, kalau ada keperluan nggak apa-apa. Ya, keperluan itu mungkin gatal maka menggaru. Ya, ini tidak termasuk abath sebenarnya. Berdasarkan hadis dari Mu'ayyqib, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil rajul yusawwir at-turab hina yasjud. Nabi mengatakan kepada seorang yang dia meratakan tanah, karena ada batu-batu tuh, disingkirkan batunya, diratain dulu mau sujud. Ini sesuatu yang sebenarnya ada fungsinya ya, cuma nggak ada fungsi untuk sholat. Ya, mestinya apa yang dilakukan sebelum sholat ya dia rapikan dulu lah. Ketika sudah sholat sudah, nggak ada kok acara mau sujud tuh harus bersih-bersihkan dulu dari batuan ya baru sujud. Nabi mengatakan apa? In kunta fa'ilan fawahidah. Kalau kamu mau melakukan sekali saja, jangan berulang-ulang. Karena kalau berulang-ulang ini banyak bergerak, ini bisa mengurangi keutamaan apa? Salat. Yang kedua, al-ikhtisar, yaitu meringkas. Wa huwa an yadha'al musalli al-ikhtisar. Nah, bukan meringkas ya, al-ikhtisar. Ini jenis duduk kayaknya ini. An yadha'al musalli yadahu ala khasiratih. Oh, al-ikhtisar itu meletakkan tangannya ini di ininya, pusar. Ya, jadi kan biasanya di dada. Nah, ini diletakkan di pusar. Nah, begitu. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala naha an yusalli ar-rajul muhtasiran. Nabi melarang seseorang itu salat sambil memegang pusarnya. Yang ketiga, rafa'ul basar ila sama. Ini juga makruh hukumnya, melihat ke arah langit. Ya. Kaligrafinya Masya Allah. Nama saya ditulis itu. Ya, yang namanya Abdul Razak kan. Ar-Razak. Nama saya ditulis tuh, ada Ar-Razak tuh. Ya. Nanti kalau namanya itu yang tulis nama-nama sunan-sunan, nama para ulama, Al-Imam Syafi'i gitu kan. Namanya pas Syafi'i. Keren, namaku digantung gitu kan. Jadi dia menyibukkan diri dengan melihat ke atas, itu sibuk dengan apa yang ada di atas. Biasanya kalau masjid yang kayak apa? Hagia Sophia. Masjid-masjid yang keren-keren itu yang di Turki, hiasannya luar biasa ya. Itu mengganggu sekali pandangan kita. Ya, padahal pandangan kita mestinya ke arah mana? Tempat sujud. Ya, ini enggak boleh menghadap ke langit-langit. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda du'a. Sungguh sebuah kaum akan menghentikan kebiasaan mereka mengangkat pandangan mereka ketika mereka berdoa di dalam salatnya ila sama, ke langit. Atau kalau tidak dihentikan, la tukhatafanna absaruhum. Kalau tidak dihentikan, maka mata-mata mereka akan diambil. Maksudnya ya akan diambil dengan cepat begitu. Ini sebenarnya seperti apa ya? Kayak burung mengambil
makanannya, mangsanya begitu. Ya. Jadi pokoknya segera harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan matanya hilang. Udah gimana? Ngeri kan? Nah, maka kita tidak melihat ke arah langit. Yang keempat, al-iltifat li ghairi hajah. Nengok kanan, nengok kiri. Ya kalau orang nggak waras nggak apa-apa. Karena dia nggak waras. Kalau orang waras kok lihat kanan, lihat kiri. Ini orang sholatnya kok setir kanan, lihat yang kiri, setir kiri dia. Pernah nggak lihat orang yang sholat sambil lirik-lirik kanan kiri gitu? Belum pernah. Nah, ke Gunung Kidul sana. Di sana ada pondok orang-orang idiot, ya, akalnya di bawah normal. Gitu. Nah, kalau sholat di sana antum pusing antum, ya, karena antum sholat tuh yang di depan pun ngelihat ke belakang, ngeliatin antum. Subhanallah. Saya nggak bisa sholat waktu itu, saya mau ngakak, ya. Kanan kiri itu semuanya ngeliatin kita gini. Coba kita tamu, sholatnya diliatin. Kira-kira gimana antum? Sholat diliatin, ya. Ya, tapi mereka orang yang nggak normal. Karenanya kita harus memahami hal itu, ya. Nah, itu masih mending. Di Madinah lebih parah lagi. Di Madinah itu sudah pas ruku ngeliat ke belakang, kan yang dilihat ya gimana gitu kan? Kentut lagi. Ini kejadian di depan saya. Subhanallah. Orang-orang di depan saya, aduh nggak tahu gimana deh. Ini di Madinah, ya, orang gila masuk ke masjid sholat. Kalau di tempat kita orang gila ngapain? Nah, di jalan-jalan kan, nggak pakai pakaian kumel. Di Madinah itu orang gila sholat di masjid. Hebat kan? Nah, karena memang di Madinah itu suasananya suasana ibadah. Jadi sampai orang gila pun sholatnya di masjid. Nah, kemudian apa ini? An-nazar ila ma yulhi, melihat, memandang kepada sesuatu yang bisa melalaikan. Mungkin kaos, ya, nggak perlu nyebut merek. Kaosnya ada tulisannya, kalau berani nikahi aku. Kaos, astagfirullahaladzim. Atau calon menantu idaman. Calon menantu idaman, ya. Apalagi punya kata-kata yang bikin ngakak gitu, ya. Yang baca orang gila. Nggak jadi baca padahal kan. Jadi di tengah-tengah salat, nah ini bisa yulhi, bisa melalaikannya. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lam. Nabi itu salat, ada sitar begitu, yang mana ada gambar-gambarnya. Faqala, maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, syaghalatni a'lamu hadhi. Ketika aku sholat, aku terganggu nih dengan gambar yang ada pada kain ini, gitu. Idhabu biha ila Abi Jahm. Pergilah kepada Abi Jahm, karena sitar itu yang ngasih siapa? Abu Jahm. Minta tukar dengan kain sitar yang tidak bergambar. Ya, mungkin garis-garis atau warna polos begitu, supaya tidak mengganggu penglihatan ketika sholat. Waktuni bi'anjabani. Jadi sejenis kain yang polos, yang tidak bergambar. Maksud Nabi SAW, Nabi minta tukar, tolong tukarkan. Karena tujuan orang memberi itu kan supaya dipakai. Ketika kain ini mau dipakai ternyata mengganggu, ya, maka di dalamnya ada hukum bolehnya seseorang itu meminta tukar kepada orang yang memberi hadiah. Karena tujuan orang memberi hadiah itu agar dipakai. Kalau tidak dipakai, mending ditukarkan. Dengan demikian boleh kalau kita ini umpamanya dikasih orang pakaian ukurannya apa? XXL. Begitu kita pakai, kekecilan apa kebesaran? Kebesaran, ya. Terus kita datang lagi, apa nih, antum kemarin ngasih anak baju ya, kayaknya kebesaran, ada nggak yang ukuran kecil gitu. Kebetulan kalau dia penjual pakaian, mungkin dia punya stok, ya, kasihlah ukuran yang sesuai dengan ukuran kita, L umpamanya,
atau XL. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat terganggu dengan gambar-gambar itu. Maka kalau kita sholat, hendaknya depan kita ini bukan yang ada gambar-gambarnya, ya. Ya kalau kita sholat di masjid, janganlah bagian depan ini berisi tulisan-tulisan, gambar-gambar. Ini mengganggu orang sholat. Kalau mau ditulis, mau digambar, jangan bagian depan lah yang jelas, karena itu bisa menyebabkan orang terganggu ketika sholat. Yang keenam, as-sadlu wa taghtiyatul fam. Sadl dan menutup mulut. Ini sekarang kalau sholat pakai masker ini gimana nih? Ini tanpa hajah ya, tanpa adanya keperluan. Anna Rasulullah sallallahu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadli fi shalah. Nabi melarang perbuatan sadl di dalam shalah. Sadl itu menjulurkan sebenarnya. Wa an yughatti ar-rajulu fah. Dan Nabi juga melarang seseorang itu menutup mulutnya. Kalau tanpa apa? Sebab. Ya, tanpa adanya sebab. Kalau pakai masker itu ada sebab. Qala Syamsul Haq fi Uyunil Ma'bud. Qala al-Hafidz as-sadlu, yang dimaksud dengan sadl di hadis tadi kan ada kata-kata yang aneh, yaitu kata-kata apa? Sadl. Kita kan belum tahu nih, meskipun makna sadl itu artinya apa? Menjulurkan. Apa yang dimaksud menjulurkan di sini? Yang dilarang oleh Nabi SAW, irsalus thawb hatta yusibal ard, yaitu membentangkan pakaian sampai kena apa? Tanah. Ya. Ini namanya sadl. Nah, jadi nggak boleh pakaian itu dibiarkan ngelembreh begitu ya. Wa qala fi nail, di dalam nail autar, qala Abu Ubaidah fi gharibihi, Abu Ubaidah mengatakan dalam gharibnya, as-sadlu, yang dimaksud sadl itu adalah isbal ar-rajul thawbahu. Laki-laki pakaiannya melebihi mata kaki, min ghairi an yadhumma janibaihi baina yadayhi, tanpa dia menyatukan sisi kanan kirinya ke tengah. Karena kalau pakaian itu diketengahkan kemudian dia lebih panjang, wajar, karena apa? Gabungan dari kanan dan kiri, mungkin begitu ya. Intinya pakaian itu dipakai begitu saja sudah melebihi mata kaki. Nah, ini dilarang ternyata. Ya, ini juga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarang seseorang itu isbal di dalam salat, tapi nyebutnya sadl. Ya, nyebutnya dengan sadl. Nabi melarang dalam hadis Abu Hurairah, Nabi melarang seorang itu sadl di dalam salatnya. Nah, ini cukup sebagai pelajaran bagi kita. Ya, kepada para dai-dai yang mohon maaf mereka sudah menjadi imam, khatib dan yang lainnya. Pak, saya tahu panjenengan tidak pro kepada kathok cingkrang, gitu ya. Panjenengan tidak pro dengan kathok cingkrang, tapi ini datang semua hadis dari Nabi SAW. Nabi melarang orang sholat itu dengan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Ya, setidaknya dicobalah Pak kalau sholat pakai sarungnya agak diangkat. Beri nasihat kepada mereka. Mungkin awalnya rasanya nggak nyaman, tapi lambat laun jadi biasa. Ya, kemudian ketika bikin celana lagi, akhirnya semuanya di atas mata kaki. Karena orang tuh biasanya belum nyoba. Ketika mereka belum nyoba, mereka itu rasanya canggung. Ya, saya pun ketika awal-awal celana saya itu, waktu itu belum banyak orang yang berhati-hati dengan pakaiannya, dan ketika itu saya sudah pulang tahun pertama di Madinah. Saya bikin pakaian untuk perkawinan ya, pakai celana, pakai jas, tapi celananya di atas mata kaki. Ini yang ditanya bukan kok celananya ngatung, bukan. Ini jahitnya di mana? Yang disalahkan penjahitnya. Yang disalahkan penjahitnya. Kok bisa penjahitnya kependekan ukurnya gitu. Jadi kalau orang awam itu subhanallah, mereka banyak sekali halangan-halangan atau sebab-sebab yang menyebabkan mereka tidak bisa mengamalkan sunnah. Ya. Bisa dari personal mereka, bisa juga karena ejekan dari orang lain. Ya, kita harus berhusnudzon kepada mereka. Sambil kita encourage mereka terus untuk memperbaiki diri. Nah,
Fa in dhammahu falaysa bisadl. Kalau sudah digabungkan maka tidak lagi disebut dengan sadl. Qala sahibun nihayah, pengarang kitab An-Nihayah, wa huwa an yaltahif bi thawbihi, yaitu yang namanya sadl itu seseorang berselimutkan pakaiannya, wa yudkhil yadahu min dakhilin fayarka' wa yasjud wa huwa kadzalik. Kemudian dia memasukkan tangannya dari dalam, dia rukuk dan sujud dari dalam pakaiannya. Gimana itu? Ya, mungkin jenis selimut begitu ya. Intinya dia pakai selimut besar begitu, dia rukuk sujud, tangannya enggak keluar begitu. Ya. Ini tafsiran macam-macam dari para ulama tentang apa? Sadel yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Qala wa hadza muttaridun fil qamis wa ghairihi min athiyab. Ini terjadi atau berlaku pada qamis, baju dan juga pakaian-pakaian yang lain. Jadi kalau bukan hanya sarung, bukan hanya celana, semuanya berlaku. Kalau seandainya ada pakaian yang lain yang berbeda dengan sarung dan celana, itu pun berlaku hukum ini ya. Berlaku. Qala wa qila huwa an yad'a wasat al-izar ala ra'sihi wa yursil tarfaihi an yaminihi wa shimalihi. Ini faidah yang terkait dengan sadrnya. Nah, nanti antum bisa baca lebih detail lagi insyaallah ya. Kita masuk kepada yang ketujuh aja, at-tatha'ub. At-tatha'ub pas ini ya. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tatha'ub fi shalah minasyaitan. Ya, menguap dalam salat itu wah begitu, buka mulut gitu ya. Ini minasyaitan, dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Terus gimana kalau tutup? Jangan dibiarkan terbuka karena itu perbuatan dari syaitan. Nah, coba kalau dibuka nggak bisa tutup gimana ya? Nanti jalan lalat masuk ya. Nah, kemudian yang kedelapan al-busaq. Ini juga terlarang, al-busaq jihat al-qiblah aw an yamini. Meludah ke hadapannya ke arah kiblat ataupun ke kanan. Lu berarti ke arah lain boleh. Kemana? Ke arah kiri. Ya, jangan ke depan, jangan ke kanan. Tetapi kalau mau meludah ke kiri. Loh, emang ada orang sholat meludah? Ya kalau orang sholat di padang pasir, sholat di tanah, ya, biasa saja dia meludah. Masalahnya kita kan di masjid, nggak mungkin orang meludah di masjid kan? Jadi begitu ya, meludah ke arah kiri, jangan ke arah kanan. Tapi kalau kirinya kosong, kalau kiri ada temennya antum meludahi, wah marah dia, ya, bisa dikeplak antum ya. Berdasarkan hadis Jabir, Rasulullah SAW bersabda, Inna hadakum idza qama yusalli, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhih. Salah seorang di antara kalian kalau sholat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapannya. Fala yabsuqanna qibala wajhi wala an yamini. Maka janganlah dia meludahkan ke depan dan tidak pula ke arah kanan. Wal yabsuq an yasari. Hendaklah dia meludah ke arah kirinya, tahta rijlil yusra, di bawah kakinya kiri. Nah, gitu terus ditutup pakai kaki, dibersihkan pakai kaki. Ya, ini orang kampung banget. Zaman dulu, zaman sekarang sih pakai tisu kan gitu. Tapi ini bisa nggak dilakukan? Bisa, nggak ada masalah. Ya, dan bukan berarti perkara ini kemudian terlarang, nggak terlarang. Cuma nggak umum aja sekarang gitu. Ya, perkara ini boleh dilakukan, tapi tidak umum kalau sekarang ya. Kalau meludah pakai tisu biasanya, baru sopan. Nah, fa in ajilat bihi badaratun falyaqul bi thawbihi hakadha thumma tawi thawbahu ba'dahu ala ba'd. Kalau tergesa-gesa ya dia menggunakan pakaiannya gitu untuk meludah tadi, tapi ke arah mana? Kiri. Yuk 9, 10, 11 masih banyak ya. Ayo kita selesaikan yuk. Nah, baru
ma yubahu fi'luhu fi shalah lain kali insyaallah pertemuan yang berikutnya ya. Bulan apa ya? Februari apa ya? Januari apa Februari? Februari kayaknya. Ya, nanti kita lihat insyaallah. Bismillah. Nah, sekarang keberapa ini? Ke-9. At-tashbik al-asabi'. Nih. Nyala-nyalain jari ini ya. Gini nih. Tashbik al-asabi'. Ini juga makruh di dalam salat untuk dikerjakan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi, thumma atal masjid." Kalau seseorang berwudu di rumahnya kemudian mendatangi masjid, kana fis salati hatta yarji'. Maka dia seperti dalam keadaan salat sampai dia pulang. Jadi kalau kita pengen terhitung salat terus, ya jangan pulang-pulang. Gitu ya. Dari subuh sampai isya nggak usah pulang. Salat terus dari subuh, terhitung salat sampai dia pulang. Ustaz, kalau saya nggak pulang Ustaz, tapi saya ke mall, nanti pulangnya habis isya. Yang tuh nggak terhitung salat, maksudnya itu nggak pulang dari masjid. Meskipun antum dari masjid kalau ke kampus, ya itu dianggap pulang lah, gitu ya. Artinya untuk masjid, kemudian nggak pulang, nggak ke kampus, nggak kemana-mana, pokoknya di masjid terus. Maka kita terhitung apa? Salat. Hatta yarji sampai pulang. Fala yaqul hakadha. Janganlah dia mengatakan demikian. Kadang mengatakan itu artinya melakukan. Apa itu? Wasyabaka baina asabi'i. Nabi apa? Melakukan perbuatan seperti ini. Padahal tadi Nabi mengatakan, maka janganlah dia melakukan seperti ini. Maksudnya mengatakan ya, tetapi maksudnya janganlah seseorang melakukan seperti ini. Terus kemudian begini. Nah, jadi tahu kita. Oh, kalau lagi sholat nggak boleh gini toh. Maksudnya kalau lagi di masjid nggak gini boleh gini toh ya nggak boleh. Ya. Nah, yang ke-10 kaifa asy-sya'r wa tsaw. Kaf ya. Kaf asy-sya'r wa tsaw. Menyingkirkan. Mungkin rambutnya ngelembreh disingkirkan, pakaiannya ini singkapkan. Ini juga makruh. An Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Umirtu an asjuda 'ala sab'ah." Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota sujud. La akuffu sya'ran wa la thawban. La akuffu sya'ran. Aku tidak menyingkapkan rambut dan tidak pula menyingkapkan pakaian. Sudah yang ke-11. Taqdimur rukbatain 'ala yadain fi sujud. Ini makruh. Ya. Kemarin sudah kita katakan bahwa menurut beliau hadis yang rajih menurut beliau adalah mendahulukan kedua tangan sebelum lutut. Maka berarti mendahulukan lutut sebelum tangan menjadi makruh. Nanti sebagian para ulama mengatakan tidak, yang lebih rajih hadis yang mendahulukan kaki kedua lutut sebelum tangan. Maka berarti dibalik, mendahulukan tangan makruh, begitu. Ya, nah di sini karena di awal mengatakan sunnahnya atau yang rajih dalam hadisnya itu adalah mendahulukan tangan sebelum lututnya, maka mendahulukan lutut dari tangannya makruh hukumnya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk." Apabila salah seorang sujud di antara kalian, maka janganlah dia menderum kama yabrukul ba'ir, seperti menderumnya unta. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Oh, berarti kalau unta itu menderum mendahulukan lutut sebelum tangan. Mafhum ini ya? Baik, yang ke-12. Bastul yadaini fis sujud. Membentangkan dua tangannya ketika sujud. Membentangkan kedua tangannya ketika sujud nih. Kita kalau sholat kan begini, diangkat. Ini enggak diletakkan gitu tangannya. Nah, meletakkan tangan begini ini seperti perbuatan anjing. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Anas radhiyallahu an, "I'tadilu fis sujud."
luruslah kalian ketika sujud. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatal qalb. Janganlah salah seorang di antara kalian itu membentangkan tangannya seperti anjing membentangkan tangannya. Nah, gimana kalau anjing itu istirahat? Kan menjulurkan tangannya begini. Nah, maka kita jangan begitu. Kita angkat, ya, jangan ikutan anjing. Kemudian tidak hanya itu, salat bihadratit ta'am. Ya, makruh juga hukumnya salat ketika datangnya makanan. Jadi kalau ada makanan datang, apalagi kita kepingin makanan itu, mungkin saking laparnya atau mungkin makanan favorit kita, ya maka kita makruh nih untuk mengerjakan sholat pada waktu itu. Demikian pula, au huwa yudafi'ul akhbathan, orang ini sedang menahan kencing atau buang air besar. Ini juga makruh hukumnya sholat dalam keadaan ini. Ya. Berarti sholatnya kapan? Kalau sudah tidak ada dua keadaan ini. Dia tidak lagi menahan kencingnya, dia juga tidak sedang menahan untuk tidak makan. Ya. Karena kalau dia sholat pasti kepikiran tuh, ya Allah nanti kalau saya sholat dihabisin deh lauknya. Ya. Nah daripada kepikiran makan dulu. Dan di sini bukan mendahulukan kepentingan hamba dari kepentingan Allah, enggak. Justru mengedepankan kepentingan Allah dari kepentingan hamba. Karena kepentingan Allah tidak akan didapatkan sampai hamba ini terpenuhi keinginannya. Ya. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi bersabda, la salata bi hadratit ta'am. Tidak boleh ada salat ketika sudah hadir makanan. Wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak pula ketika seseorang menolak atau menahan air kencing atau buang air besar. Dan dikiaskan kepadanya banyak hal, seperti membawa barang yang berat. Itu bawa laptop dalam tas. Ini laptop jadul, beratnya 3 kg. Tambah buku-buku. Antum nggak pengen diletakkan karena takut dicuri orang. Antum bawa ketika sholat sujud, cuduk. Ya, wah berat sekali ruku. Aduh, selesai sholat, ya Allah pegel semuanya. Ini sholatnya terganggu. Ya. Mau nggak mau harus diletakkan. Atau mungkin panas yang sangat, ya kepanasan, makanya diadakan AC biar nggak panas gitu. Atau kedinginan, pasang AC tapi 16, itu semua makruh untuk mengerjakan sholat pada waktu-waktu itu. Sehingga semuanya dalam keadaan nyaman, tenang, ya, baru seseorang boleh sholat. Atau mungkin dia sedang masak, selesaikan dulu masaknya. Ya, atau dia sedang nanggung, umpamanya disuruh abinya apa begitu, ya kemudian dia sambil sholat dulu. Ini nggak nyaman, sholatnya nggak nyaman, hendaknya ditinggalkan. Nah, demikian pula yang makruh adalah musabaqatul imam, mendahului imam. Ya, tidak boleh mendahului imam. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Tidakkah salah seorang di antara kalian itu takut apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, an yaj'alallahu ra'sa himar. Allah akan gantikan kepalanya menjadi kepala keledai. Mau? Pernah lihat keledai? Bagus enggak? Jelek. Ya. Kayak kuda tapi lebih jelek lagi. Kan kita enggak mau nih. Loh, ini hakiki apa enggak? Bisa hakiki loh. Bisa hakiki. Ya. Karena betul-betul jangan sampai kita mendahului imam. Ancang-ancang gimana Ustaz? Sama enggak boleh. Ya. Soalnya imamnya itu anak muda, saya kan orang tua. Kalau saya enggak ancang-ancang nanti terlambat saya. Ya. Kemudian ketika imamnya Allahu Akbar, panjang bisa orang kampung kan, Allahu Akbar menuju rakaat yang berikutnya. Meskipun salah loh ya. Nah, sebelum Allahu Akbar itu Bapak ini udah ancang-ancang dulu, duduk dulu. Sehingga ketika Allahu Akbar ini bisa barengan gitu ke atasnya. Boleh nggak itu? Nggak boleh, karena mendahului imam. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, imamnya ditegur, Mas, di belakang fajar itu ada orang tua, ya,
tolong kalau mau sujud, mau ruku, mau perpindahan rukun, tolong beri waktu bagi orang tua, jangan terlalu cepat ya, gerakannya. Nah, dinasihati. Kemudian au yaj'alallahu suratahu surata himar, atau wujudnya dirubah sama Allah jadi keledai. Subhanallah. Betul-betul penghinaan yang luar biasa kepada seorang hamba karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti bukan untuk didahului. Ya. Fala takhtalifu alaihi, janganlah kamu menyelisihi imam. Selesai. Alhamdulillah. Ya, dengan demikian berakhirlah pembahasan kita yang terakhir, dan minggu depan udah imtihannya. Kemudian menurut akhuna Bima bahwa bahan imtihan selain yang kemarin. Jadi setelah yang kemarin ilal akhir sampai bahan hari ini. Sehingga bahan yang kemarin, akhir ujian kemarin sudah, itu tidak masuk diujikan lagi. Yang tersisa saja yang belum diujikan, itu yang akan masuk dalam ujian. Berarti thaharah nggak masuk. Ya, cuma kitabu shalah. Nah, ini thaharah selesaikan sebelum imtihan dulu. Selesai belum? Sudah kan? Nah, berarti yang masuk hanya kitabus shalah. Itu pun beberapa di antaranya saja yang ketika itu belum belum kita ujikan, maka itu masuk dalam pembahasan kita. Ya, di mana wallahu alam. Saya harus melihat dulu soal yang lalu, ya. Baru saya bisa berangkat dari sana. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Allah taala alam. Ada pertanyaan dari yang hadir dulu? Kalau kita kuliah itu kan kalau pas offline kan ada waktu buat sholat, maksudnya setelah mungkin kalau ada kelas nabrak jam 12 mungkin, tapi kan setelahnya ada waktu buat sholat jamaah bareng teman-teman. Nah, terus pas online ini kan nabraknya benar-benar nabrak gitu, jadi kita habis kuliah nggak bisa jamaah bareng siapa-siapa gitu. Nah itu bisa nggak sih, misalkan kita jadi pas nabrak itu kita tetap lanjut kuliah karena mungkin materinya penting atau gimana, nanti kita mungkin habis sholat kita sholat sendiri atau cari teman gitu, atau mungkin kita meninggalkan kuliah buat ikut sholat jamaah. Nah, untuk sholat jamaah di saat pandemi ini sedikit berbeda ya. Sholat jamaah tetap disyariatkan, tetapi jamaah yang bisa ditemuinya. Contoh namanya ada teman sekos-kosan mengadakan jamaah di tempat itu, ya, atau mungkin keluarga membuat jamaah sendiri. Ini sedikit berbeda dengan kalau kondisi tidak dalam keadaan pandemi. Demikian pula seandainya antum di kampus offline, setelah kuliah selesai baru sholat berjamaah, tidak masalah. Ya, dulu kita di Madinah juga begitu. Yang adzan, kuliah kita jalan terus. Jam 1 kita baru qomat. Selesai kuliah baru kita sholat semuanya. Termasuk rektor dan seterusnya sholatnya setelah jam 1 itu, setelah jam pelajaran selesai. Karena memang tidak ada larangan yang mengakhirkan sholat sampai waktu itu ya. Kecuali kalau sholat asar diakhirkan sampai isfar, menguning, nggak boleh. Ya. Jadi tergantung sholatnya. Kalau asar ya harus segera dikerjakan, jangan sampai nanti dijamak sama maghrib. Ya, begitu selesai sholat asar, Allahu Akbar, adzan maghrib, jamak deh. Sholat asar itu batas waktunya sampai isfar, menguning. Jadi katakanlah kalau sekarang mungkin jam 3:04, ya itu masih wajar. Tapi kalau sampai jam 5 itu sudah isfar itu. Ya. Nah, ada lagi yang lain? Online ada? Ada satu. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Apa benar kalau kita berdoa dalam sholat menggunakan bahasa selain bahasa Arab hanya boleh di hati dan tidak boleh dilafalkan? Misalnya doa saat sujud. Boleh sebenarnya dengan bahasa Arab. Karena di situ kita bukan berbicara, tetapi kita berdoa. Yang dilarang itu adalah kita berbicara.
Bahkan kalau seseorang ada yang mendengar sahabatnya bersin, kemudian sahabatnya mengatakan alhamdulillah, batal nggak salatnya? Enggak. Yang batal yang jawab. Dia mengatakan apa? Yarhamukallah. Pakai bahasa apa? Arab. Batal kata para ulama. Gara-gara apa? Gara-gara dhamir kaf di sini loh. Yarhamukallah. Kalau dia mengatakan yarhamullah, gimana ya? Yarhamullah, yarhamullah. Semoga Allah merahmati. Ini tidak batal. Tapi ketika dia mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, berarti dia ngomong sama orang lain. In hadhihi shalah la yasluhu fiha min kalamin nas. Sesungguhnya dalam salat ini tidak boleh ada pembicaraan di antara manusia. Padahal pakai bahasa Arab loh. Nah sekarang kalau saya doa pakai bahasa selain bahasa Arab, boleh nggak? Boleh. Dalam salat. Meskipun demikian hindari. Ya, hindari. Karena bisa saja doanya yang dipanjatkannya tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan syariat. Ya. Dan agar ini tidak menjadi kebiasaan juga. Seseorang berdoa dengan doa-doa yang tidak makfur. Awalnya dikatakan boleh, kemudian ya udah karena boleh kenapa enggak? Akhirnya doanya pakai bahasa Jawa terus, nggak pakai bahasa Arab. Akhirnya nggak belajar doa, padahal Nabi sudah mengajarkan banyak doa. Berdoa dengan doa-doa makfur dari Nabi SAW. Maka itu lebih baik daripada doa yang menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kalau boleh, tapi khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kapan jari telunjuk diangkat saat tasyahud dan apa hukum menggerakkan jari telunjuk saat sholat? 6. Diangkatnya biasanya ketika berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan wa yad'u bih, yaitu berdoa dengannya. Yushir wa yad'u bih, memberikan isyarat dan berdoa dengannya. Ketika berdoa dengannya, ya, ini berarti digerak-gerakkan dan ini sunnah, tapi tidak wajib. Artinya kalau seandainya di kampung antum perkara itu masih belum dikenal, belum ada yang menjelaskan, ya, antum boleh tidak mengerjakan itu. Tapi kalau tetangga antum, kawan-kawan antum sudah biasa melihatnya, bukan perkara yang aneh, asing, ya udah kerjakan. Apalagi sudah ada yang ngajarin, ya kerjakan, tidak ada masalah, ini sunnah. Bahkan la ya'shaddu 'ala syaitan minal hadid, dia lebih keras bagi syaitan daripada besi. Kapan itu? Ketika berdoa. Nah doa itu kapan? Ya ketika kita tahiyat itu kan nanti ada doa. At-tahiyatu lillah. Ini pujian semua bagi Allah. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Ini pujian dulu. Ya. Baru syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu rasulullah. Allahumma shalli. Nah, di sini mulai berdoa ya. Nah, jadi kapan dia mulai berdoa? Ada juga yang mengatakan isyaratnya adalah ketika tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Tetapi wallahu alam yang kuat dalam hal ini adalah wa yad'u biha, berdoa dengannya. Itu kapan berdoa? Maka di saat itulah mengeluarkan dan menggerak-gerakkan jarinya. Ya. Nah, Allah taala alam. Ya. Kemudian selanjutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Amin. Apakah benar batas maksimal bergerak di luar gerakan sholat hanya 3 kali? Enggak ada batasnya. Ya. Bahkan membatasi itu membutuhkan dalil. Ketika tidak adanya dalil, maka yang betul tidak ada batasnya. Cuma biasanya kalau melebihi 3 kali berturut-turut itu dianggap banyak oleh manusia. Gitu. Ya, contoh gini. Ini bukan 3 ya. Kan tadi gini, 2, ini bareng-bareng kanan kiri. Ya. Memang dianggap oleh orang itu banyak geraknya. Nah, jadi ketika para ulama mengatakan tidak boleh banyak bergerak,
Nah, di sini kemudian dikembalikan kepada para fuqaha. Banyak bergerak itu menurut umat bagaimana? Ada yang mengatakan menurut kami 3 kali ini udah banyak. Ya sudah, maka difatwakanlah 3 kali. Tapi ada yang lain mengatakan tidak. Ya, banyak itu kalau 7 kali, banyak itu kalau 8 kali. Selama syariat tidak membatasi, maka tidak ada batasnya. Batasnya dikembalikan kepada urf. Nah, Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, kapankah waktu membaca takbir intiqal? Apakah sepanjang gerakan perpindahan, sebelum gerak, atau setelah gerak perpindahan Ustaz? Bersamaan ketika perpindahan, ya. Ketika perpindahan, Allahu Akbar, bersamaan. Ya, sebenarnya ada pembahasan di antara para ulama di sini, bolehkah membaca terlebih dahulu atau bergerak terlebih dahulu, tetapi yang tepat dalam hal ini wallahu alam adalah bersamaan dengan gerakan. Ini secara ringkas saja ya, sudah hampir maghrib. Kemudian tadi terkait dengan gerakan, Nabi SAW menggendong cucunya di dalam sholat. Banyak nggak geraknya? Banyak. Dan ada nggak kaitannya dengan sholat? Nggak ada. Ya, bahkan ditunggangin jadi kuda-kudaan di dalam sholat, mengganggu sholat sebenarnya. Nabi menurunkan cucunya, mau berdiri digendong lagi, naik turun. Banyak nggak geraknya? Banyak. Lebih nggak kira-kira dari 3 kali gerakan? Lebih. Batal nggak? Enggak. Nabi naik mimbar tuh ketika menunjukkan sholat. Nabi naik mimbar, turun, naik lagi, turun, naik lagi, 4 rakaat. Lebih nggak dari 3 kali? Lebih. Berapa langkah? Lebih dari 2 atau 3 kali langkah. Kali 4 rakaat. Ya. Banyak nggak tuh geraknya? Banyak. Dan tidak membatalkan sholat Nabi, itu bagaimana? Nah, kadang ada yang menggunakan fatwa di sini, berpegang kepada fatwa, tetapi fatwa itu tidak mulzam, tidak diharuskan bagi seseorang untuk mengikutinya. Nah, beda dengan qadha. Kalau qadha wajib mengikutinya, kalau fatwa tidak wajib. Nah, habis? Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.